pakai 3%. Kita orisinil. Orisinil. Nggak pernah melakukan penemuan apapun. Kalau transplantasi otak kita laku keras, laku mahal karena orisinil. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mau di bumi hanguskan seperti apapun, tetap nanti akan ada hal-hal yang baru, dan sekarang sudah ada 460 new psychoactive substances. Salah satunya adalah yang pernah disalahgunakan oleh Raffi Ahmad, Kapinon, metilon, dan kawan-kawannya, termasuk tembakau gorila yang dibeli secara online. Bagaimana mengawasi persoalan online pada anak-anak ini jadi persoalan lagi. Dan karena tidak ada di dalam undang-undang, mereka bilang nggak bisa terjerat hukum. Kalau pendekatan kita hanya kepada persoalan hukum semata-mata, akan bisa dijawab sama orang-orang pintar dengan cara menyiasati supaya dia tidak kena hukum. Jadi bukan itu prinsip utamanya dalam pencegahan. Ya. Berikutnya lagi yang nggak bisa kita golongkan karena dia double agent, double multiple effect seperti ganja. Ganja itu lengkap, ada proses halusinogeniknya. Makanya beberapa orang kalau dia sudah menaun pakai ganja dan punya bibit gangguan jiwa, jadi gangguan jiwanya. Banyak anak kalau saya kasih materi selalu bilang, bu, ganja kan paling itu kan termasuk soft drugs. Saya bilang, saya nggak mau bilang iya, nggak mau bilang tidak. Tapi dari Anda semua, siapa yang tahu Anda tidak punya bibit gangguan jiwa? Karena tidak akan kita tahu kita punya gangguan jiwa sampai pada usia nanti 19-20 tahun. Di awal dewasa muda, kekacauan pikiran, kok depresi nggak bisa selesai dan sebagainya. Di situ baru kita tahu bahwa kita memang punya kerentanan masalah gangguan jiwa. Ada CAP juga, dia ada efek stimulan, tetapi juga ada efek halusinogenik. Ketamin disalahgunakan. Iya, itu untuk obat bius pada binatang juga itu disalahgunakan. Kemudian juga ada inhalansia dan gas. Salah satu yang menjadi persoalan juga bagi BNN adalah masuk kepada pencegahan di tempat kerja. Kita lihat pom bensin di Indonesia seluruhnya masih dilayani, padahal mereka sangat berisiko tinggi untuk terpapar. Tetesannya saja kan bikin pusing kalau kita cuma sebentar, apalagi mereka berjam-jam, berhari-hari. Saya tanya kenapa tidak boleh pakai ini? Tidak bisa, ini adalah hospitality. Nah, SOP-nya demikian. Saya ada yang di sini dari Pertamina, Mas Garmen mana nggak ada ya? Barangkali ini harus serius untuk dibahas ya, lebih jauh. Ya, lanjut. Lama aja, maaf ya. Ya, kita sekarang masuk pada kontinum penggunaan narkoba, bahwa semua orang, aduh ini kayaknya salah tuh. Tergantung harusnya di sebelah kanan. Begitu masuk ke sini kok berubah sendiri dia. Pakai stimulan ya. Jadi coba-coba tuh yang di paling, ya ini gimana sih? Ini saya juga lupa lagi bawa ininya ya. Jadi pakai jari aja, ini alamnya, pointers alamnya. Yang di sini adalah coba-coba, kemudian di sini bersenang-senang, rekreasional, pakai sesekali, pakai pada saat prom night, bersenang-senang. Kemudian juga menjelang mau nikah, biasanya laki-laki sekarang sudah ngikut di negara barat ya, kumpul di antara para bujang dan sebagainya, ya. Menyesali keputusan terakhir, kenapa menikah akhirnya gitu ya, kenapa nggak dari dulu maksudnya, kata Komandan Ludih gitu. Kemudian instrumental, kita tahu instrumental itu seperti situasional. Kita sebut instrumental kapan kita pakai, kalau kita ada alasan tertentu. Contohnya ada supir bus antar kota, antar provinsi, harus melek 1,5 hari, harus nyampe di sana, maka dia pakai berbagai macam. Biasanya pakai apa Bapak Ibu? Keratin daya itu plus tuh, nggak cukup keratin daya saja. M150. Ya, jadi sejenis stimulasi itu dia tambahkan dan sebagainya. Oleh karena itulah kami kemarin kedatangan teman-teman dari Brunei Darussalam, dari BNN-nya Brunei Darussalam. Mereka bilang begini, Indonesia bisa nggak ya? Tolong perhatikan deh jam kerja daripada supir bis antar Indonesia ke Brunei. Jadi nanti yang namanya tempat kerja, kalau di UI kira-kira yang rawan siapa? Salah satunya adalah petugas keamanan. Termasuk juga di kantor-kantor secara umum. Semua orang yang bekerja dengan shift
bertahun-tahun, kemudian tidak memperoleh cukup waktu untuk istirahat, walaupun dibayar gede sekalipun, pada suatu titik dia akan membutuhkan doping. Itu logikanya berpikir ke sana. Salah satu yang perlu kita juga sasar di dalam pencegahan adalah manajemen artis. Mumpung artisnya lagi laku, apa yang dilakukan? Diterima semuanya. Lihat kenapa Raffi mesti pakai. Karena tidur dia hanya 3-2 jam. Walaupun dapat 3 miliar 1 bulan, berbulan-bulan, badan kita nggak akan kuat. Itu yang kita sebut, kenapa banyak orang modern ini banyak menyalahgunakan narkoba, karena kehidupan menjadi tidak wajar. Ya. Jadi itu yang persoalan. Satu lagi, pilot. Seru ya. Ada satu maskapai penerbangan juga, demi low cost tadi, bukan berarti yang high cost pasti bebas juga ya. Satu orang mendapat tugas 1 hari 3 rit. Balik lagi dalam sehari. Kita sudah masuk juga di BNN bagian pencegahan juga sudah masuk ke maskapai penerbangan semuanya. Karena kita mesti lihat loh, kita yang duduk aja, tinggal duduk manis, capek nggak sih? Capek, apalagi kalau megang kemudi. Ini juga persoalan bahwa yang namanya tempat kerja itu perlu diselesaikan. Ini kita baru bicara keluarga ya. Lama-lama saya nafsu nih. Kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan atau penyalahgunaan. Sudah mulai punya kebiasaan reguler, sudah ada polanya. Dan yang terakhir ini yang tadi kena stimulan dia pindah ke sini, dia agak halusinasi kayaknya ya, salah tempat. Ini tergantung harusnya ada di paling ujung. Pertanyaan saya, apakah orang yang nyoba-nyoba rokok pasti jadi perokok? Enggak, bisa dengan sebagian. Nah, sebagian. Jangan biasanya dong. Apakah orang yang coba-coba rokok pasti? Kan pertanyaannya gitu. Pasti. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika remaja mencoba-coba pakai narkoba, bagaimana sikap kita selaku orang tua sangat menentukan dia berhenti saja di sini atau lanjut. Memang jadi orang tua susah. Nggak ada sekolahnya kita lanjutkan. Jadi tidak berarti ya kalau coba-coba pasti ujungnya adalah kecanduan. Nah sekarang kita masuk dulu. Kalau ketergantungan itu sendiri gimana? Kita jadi bicara pada yang sebelumnya, Mas. Kalau tadi balik lagi boleh? Saya akan bicara secara khusus yang ada di ujung kanan ya Bapak Ibu. Yang tergantung tadi ya, karena halusinogen dia pindah nih. Ya. Yang di ujung kanan ya. Ini yang saya mau fokuskan dulu. Kita lanjutkan. Ya. Orang kalau ketergantungan atau adiksi terhadap narkoba, terima nggak kalau ini adalah sebuah penyakit? Enggak. Kenapa? Menurut Anda apa, Mas? Itu dia. Makanya BPJS nggak ganti. Karena adalah penyakit yang dibikin sendiri katanya gitu ya. Jadi nggak setuju ya. Jadi orang pakai narkoba kenapa? Gaul. Terus cari seneng-seneng, nyaman dan sebagainya. Nanti kita lihat. Awalnya mungkin karena ikut teman dan sebagainya. Tapi kenapa ada orang yang tadi berhenti saja dicoba-coba, naik sedikit mungkin rekreasional. Tapi kenapa nggak lanjut? Nah di sini ya peran kita penting sekali. Sayang sekali, walaupun Bapak Ibu nggak setuju, secara ilmiah, secara faktual, orang kalau sudah ketergantungan, saya bicara ketergantungan, bukannya nyoba-nyoba ya, ketergantungan narkoba itu sudah masuk dalam kategori penyakit. Kenapa disebut sebagai penyakit? Ada beberapa ciri. Yang pertama adalah jelas-jelas dia mempengaruhi fungsi dan struktur tubuh, terutama bagian otak. Dan irreversible, tidak bisa diperbaiki kembali. Terus gimana? Kalian bilang gini, aduh bagaimana ya keluarga saya atau anak saya dan sebagainya, apa dia nggak bisa lagi normal? Jangan lupa Bapak Ibu, tadi dengan pembukaan saya, hampir miliaran, hampir 2 triliun sel saraf yang bisa dilatih. Bukan hanya yang sudah rusak. Yang sudah rusak memang kita tidak bisa perbaiki secara optimal. Tapi tetangganya, kiri kanannya dan sebagainya bisa.
tentu butuh waktu. Nah, itu dia mempengaruhi fungsi tubuh. Nanti ada beberapa pencitraan otak yang menggambarkan bagaimana orang kalau sudah ketergantungan itu berubah fungsinya, berubah strukturnya. Kemudian ada gejala dan tandanya. Bukan pakai ilmu kudu, kita bisa lihat, bisa merasakan dan sebagainya. Nah, ini bersifat kronis. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya mengapa kita tidak pernah lagi mengatakan mantan pecandu, tetapi pecandu dalam masa pemulihan, recovering addict. Ya. Kemudian berikutnya adalah ditandai dengan pencarian dan penggunaan yang kompulsif sekalipun tahu konsekuensi yang merugikan dan umumnya mengalami hendaya atau masalah dalam fungsi keseharian yang bersangkutan. Kira-kira seperti dulu itu ya Bapak Ibu. Ada yang mau diklarifikasi dulu sampai sejauh ini? Ya, Mbak Mona. Kalau sembuh, artinya dia tidak kambuh kembali. Sementara kalau ini, potensi kambuhnya besar. Sama seperti kita bicara begini, orang dengan diabetes, bisa sembuh nggak? Nggak bisa. Yang ada adalah dikontrol, dipulihkan, dikembalikan pada fungsinya, keseharian dia. Tetapi tidak bisa kita bilang, oh dia mantan penderita diabetes, nggak ada. Ini sama dengan penyakit kronis lainnya. Jadi kalau dibilang gangguan jiwa itu kronis nggak? Kronis. Suatu saat bisa naik lagi ya, bisa. Udah kelihatan enak, totalnya, wah muncul lagi nih bipolarnya nih, manik lagi. Rambut langsung dipirangin, yang tadinya pakai jilbab jadi nggak pakai jilbab dan sebagainya. Padahal sudah terkendali tadinya, itu kambuh kita sebut. Makanya nggak ada kita sebut sebagai mantan orang gangguan jiwa. Tapi di sini pemerintah belum klop antara orang kesehatan dengan orang sosial, belum klop. Orang sosial masih menyebut sebagai mantan orang dengan gangguan jiwa. Nggak ada. Mereka juga bilang selalu mantan pecandu. Nggak ada. Sebut saja pecandu dalam masa pemulihan, tidak masalah. Dan mereka terima. Kalau sudah dapat ilmunya, mereka terima. Nggak marah. Baiklah, lanjut saja. Ini tanda mengapa ini disebut sebagai sebuah penyakit. Tanda-tandanya adalah adanya rasa nagih atau craving. Kalau dia lama nggak pakai atau dia mungkin sudah mulai ketergantungan tadi, timbulnya rasa cemas atau rasa tidak nyaman bila tidak menggunakan. Jadi bisa psikologis, bisa fisiologis, dan meningkatnya jumlah atau dosis atau kita sebut sebagai toleransi. Tanda-tandanya adalah tanda penyuntikan kalau dia pakai nyuntik, atau adanya perubahan fungsi atau struktur tubuh melalui proses pemindaian tubuh. Ini ada contohnya di sini, ya. Nah, ini ada pakai MRI bisa kelihatan bagaimana fungsi otak berfungsi, atau pakai positron emission tomography. Jadi sayangnya perubahan itu tidak bisa kasat mata kita bisa lihat, harus ada pemindaian lebih jauh. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ini yang faktual Bapak Ibu, bahwa kalau orang sudah pakai, yang mana yang kira-kira otak yang sehat Bapak Ibu? Yang berwarna-warni. Iya, benar. Yang berwarna-warni adalah otak yang sehat karena hidup. Ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu, nggak usah pakai narkoba, salah asuh saja. Salah asuh. Keluar. Warnanya hilang. Otak juga bisa kehilangan apa tadi? Warna-warninya. Warna-warni penting itu. Waduh. Ya. Ini untuk membuktikan bahwa inilah penyakit. Kalau bukan penyakit, kalau hanya masalah moral saja, banyak orang bilang gini, orang pakai narkoba kemudian dia kecanduan itu karena kurang kuat imannya. Iman kuat, iman kagak kuat. Ya. Sebenarnya bukan itu, bukan persoalan iman kuat atau tidak. Jadi nggak perlu heran kalau ada, loh kok ini pemuka agama dia pakai juga, kayak gitu ya. Nah, ini bukan persoalan masalah moralistik, tetapi memang ada fungsi tubuh yang memang betul-betul dipengaruhi. Kita lanjut, supaya jangan terlalu bosan ini. Kemudian kenapa orang pakai narkoba, ini tadi Bapak Ibu sudah sebut ya, ada nyaman, lebih baik, dapat bekerja atau tampil lebih baik, merasa ingin tahu, dan karena orang lain menggunakan hal tersebut jadi ikut-ikutan. Lanjut. Nah, kenapa orang menggunakan narkoba?
Lanjut lagi nih pertanyaannya ya. Pada dasarnya setiap manusia kalau dia sehat, normal, punya narkoba alamiah. Di dalam tubuh kita, di otak kita punya narkoba alamiah, namanya neurotransmitter, untuk menghilangkan rasa sakit dan untuk memunculkan rasa senang secara alamiah, endogenes. Bagaimana kita tahu? Ada yang namanya neurotransmitter dopamin. Semua orang punya. Mau dia mental retarded sekalipun, dia punya dopamin ini. Makanya yang paling berat sekarang adalah kelas reproduksi bagi anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Boleh otaknya mengalami kemunduran dalam mengolah rasa karena dia mungkin lambat, tetapi dopaminnya bekerja terus sehingga dia libidonya dan sebagainya normal. Ini jadi persoalan. Dopamin berkaitan dengan pleasure system, sistem untuk rasa senang di otak kita. Biasanya akan keluar kalau kita selesai makan, seks, olahraga, atau punya target tertentu dan Bapak Ibu berhasil mencapai target itu, relief. Begitu senangnya, itulah dopamin. Jatuh cinta masuk juga nggak ke sini? Kalau kurang kelihatan mukanya senang, maka harus lebih sering jatuh cinta dengan orang yang sama, Bapak Ibu. Caranya dalam kelas yang berbeda. Jangan narkoba. Iya. Kemudian ada endorfin yang berkaitan dengan penghilang rasa sakit. Ada endokannabinoid, jadi ada kanabis alami yang kita punya berkaitan dengan masalah keinginan makan. Kalau nggak punya makan, hormon itunya yang terganggu, neurotransmitter itu yang terganggu. Kemudian sensasi rasa sakit, mood dan daya ingat, serta banyak lagi, ada sampai 30-an neurotransmitter, lebih bahkan. Jadi luar biasa, dan masing-masing ini punya fungsi yang berbeda-beda, dan masing-masing ini punya imitasinya yang berasal dari luar tubuh, dalam bentuk heroin, kanabis, kokain dan sebagainya. Sehingga pada suatu saat dia, nanti kita lihat di sini. Saya akan bicara pada area otak yang di tengah, Bapak Ibu sekalian. Di sini. Di sini adalah kita sebut sebagai reward system atau reward circuit. Yang di tengah ini ada memori di sini, ada rasa senang atau rasa penguat ada di sini, dan juga ada rasa sakit. Kita sebut di sini fungsi luhur, ya, kita nginget dan sebagainya. Kenapa kok yang menyakitkan hati itu diingat lebih lama? Kenapa yang begitu menyenangkan juga diingat lebih lama? Kenapa hal-hal yang di luar dilakukan kenapa hal-hal yang dilakukan di luar yang halal kadang-kadang lebih teringat? Sebentar aja. Karena ini persoalan yang tidak bisa dijelaskan secara matematika dan bekerja pada area yang ada di dalam sini. Ditaruh di dalam sama Tuhan untuk supaya dia tidak mudah mendapatkan goncangan. Luar biasa, sistem pelindung, ada tengkorak, ada cairan otak, baru otaknya. Dan otaknya sendiri rapat sekali dari lemak, untuk ditembus saja dengan zat-zat biasa tidak mudah. Kecuali zat psikoaktif, molekulnya kecil sekali, nembus ke lemak dia. Gitu ya, Bapak Ibu. Kalau antibiotik bukan masuk ke psikoaktif. Coba nggak mungkin Bapak Ibu pakai antibiotik kemudian Bapak Ibu happy. Ya, jadi kita lihat di sini. Kita ambil tadi neurotransmitter kita yang alamiah namanya dopamin. Kalau dopamin itu kecepatan, ya, rendah di dalam tubuh kita, maka kita akan merasa murung. Oleh karena itulah kita analogikan sekarang dalam parenting. Kalau gaya kita mengasuh anak lebih sering membuat susah, maka anak nantinya akan mencari alternatif untuk membangkitkan dopaminnya. Sebab dopaminnya itu untuk mengeluarkan secara alamiah saja sulit. Pada orang-orang dengan gangguan jiwa, neurotransmitter ini mengalami gangguan. Pada orang dengan gangguan jiwa, itu sebabnya mengapa orang dengan gangguan jiwa harus sebagian itu harus dipelihara dengan obat yang membantu supaya dopaminnya diregulasi secara berkala. Gitu ya, Bapak. Sekarang bagaimana kalau itu dopaminnya cukup, maka dia akan happy.
Jadi ini kemarin saya baru kasih materi ini juga kepada para kiai di pesantren, baru mereka mikir, iya ya Bu ya, kami ini rehab di pesantren itu isinya zikir, sholat, amalan-amalan terus begitu ya. Kira-kira mereka kayaknya nggak senang ya Bu ya. Alhamdulillah Bapak menyadari. Apa sih? Ya mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Sekarang ini kita kuliah harus cepat ya, 4 tahun ya. Bisa nggak? 3,5 tahun. Hati-hati ya, ada bom waktu di situ. Membuat mahasiswa tidak memiliki keseimbangan untuk otak kanannya. Tadi saya bilang, mahasiswa kedokteran jangan dianggap nggak rentan. Karena waktunya hanya untuk menghafal sekian banyak. Sampai mau ikut menwa, boro-boro pakai baret, pakai seragam aja nggak bisa. Ya, menwanya juga kebangetan sih pelatihannya. Lanjut. Nah, ini sedikit saya bawa ke yang mohon maaf ya kalau backgroundnya bukan kesehatan, tapi nggak apa-apa, ini supaya mudah-mudahan nggak keberatan ya Bapak Ibu ya. Saya mau ngasih tahu saja bagaimana kalau otak itu berkomunikasi dengan cara yang normal, yang wajar. Jadi dopamin ini yang tadi dopamin itu narkoba alamiah kita dikeluarkan dari sel-sel saraf pengiring, dikeluarkan nanti dia nempel di sel saraf lainnya, terus nanti diambil lagi, dibalikin lagi ke dalam. Itu yang normal begitu Bapak Ibu. Keluar, nempel sebentar, orangnya seneng, balikin lagi, keluar, nempel lagi. Nempelnya pada tempat-tempat yang memang untuk neurotransmitter itu tok. Luar biasa ya, yang menciptakan kita. Dia nggak bakal bisa nempel kalau bukan pada wadahnya. Kayak kunci sama gembok, kira-kira gitu. Makanya nggak korslet. Kalau ada korslet pasti ada gangguan otak kita. Nah, kita lanjutkan Mas. Nah, ini dia. Bagaimana kalau ada kokain masuk? Kokain dia nyemplung di sini, nyemplung di transporter. Harusnya dopamin masuk lagi, dibawa masuk lagi ke dalam sel, diganti sama kokain. Kokainnya nempel terus di sini. Jadi apa yang terjadi? Dopaminnya nempel pada tempatnya tadi, gembira terus, nggak tidur-tidur, seneng terus, ketawa terus. 1 hari nggak tidur masih normal, 2 hari nggak tidur mulai rada-rada, 3 hari, 4 hari, 5 hari mulai. Kok yang di pojok sana dia cakep banget tuh. Mas Isan ya, Mas Isan ya. Mas Isan kayaknya cantik nih sekarang. Semua yang tidak netral, semua yang dibanjiri dengan kuat itu tentu saja tidak akan membuat yang bersangkutan kuat. Nanti suatu saat disitulah sebabnya kalau pakai zat-zat tertentu alert terus. Sebaliknya kalau dia membuat kita tidur terus. Nah, nanti ada prinsip namanya teeter-totter. Teeter-totter itu kayak jungkat-jungkit. Semua zat yang awalnya depresan menimbulkan ngedrop ya dari kerja otak kita. Biasanya nanti kalau sudah selesai, udah berhenti, dia akan membangkitkan rasa sakit, gelisah dan sebagainya. Sebaliknya, zat yang awalnya membuat kita semangat, begitu selesai di dalam tubuh ngedrop kita, nggak punya semangat dan sebagainya. Makanya anak-anak mengkombinasi itu persoalannya. Kalau dia pakai putau supaya nggak ketahuan sama orang tuanya, nggak berapa lama dia pakai sabu. Kacau kerjanya otaknya. Lanjut. Nah, efeknya gimana? Emang di sini kenapa orang mengulang lagi? Ada ganjaran yang berbeda Bapak Ibu. Dari makan, minum, seks, cinta dan sebagainya hanya sekian. Dari zat psikoaktif sebegitu besarnya. Itu yang membuat kenapa orang jadi mengulang lagi. Salah satunya adalah itu. Lanjut. Ini juga contoh tadi. Kalau dengan makan, dopamin yang keluar terbatas. Tapi kalau pakai kokain, dopaminnya banjir karena transporternya yang membawa balik kepada sel itu ditebengin sama kokainnya. Jadi nggak bisa melakukan komunikasi.